Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita tuntaskan dulu pekerjaan kita, baru nanti kita break dan tanya jawab. Pertanyaan sudah banyak masuk Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan dari OJK Bapak Putu Arya Wirasatya untuk memberikan paparan berkaitan dengan regulasi, berkaitan juga dengan hal-hal yang berkaitan mengenai BPR dalam kondisi menghadapi situasi seperti ini. Kami persilahkan Pak Putu. Jadi iling Pak, waktunya sama 10 menit Pak. Terima kasih Pak Suharjo. Jadi masih seputar ini aja ya, putusan ini. Jadi memang Pak Virguda sampaikan tadi OJK istilahnya tidak optimal ya, dalam arti untuk penyehatan karena tidak bisa injek gitu ya. Sehingga kami di otoritas itu kita sudah nggak bisa injek, apa yang bisa kita lakukan? Berarti fungsi selain pengawasan tentu kita konsultan lah istilahnya, seperti itulah. Kita memberi sesuatu yang out of the box, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian problem yang ada di kita saat ini adalah komunikasi. Komunikasi, kemudian koordinasi antar lembaga itu lama ya, sedangkan perbankan itu nggak bisa lama ya, kayak di dunia kedokteran ya, dia sakit harus segera operasi atau ada risiko tertentu. Di perbankan ada titik-titik tertentu yang harus segera. Nah, terhadap permasalahan ini harus dipahaminya secara penuh bahwa ini adalah perjuangan yang tidak mudah dan jangka waktunya cukup lama. Jadi pada saat kita bicara masalah perlu BPR bisa lelang, Undang-Undang Perbankan menyatakan di 12A itu bank umum saja. Tapi pada waktu itu diskusi di internal kami, saya bilang bahwa bank itu dua. Di Undang-Undang pertama kan bank adalah bank umum dan BPR. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara bank umum dan BPR, itu yang pertama. Ini pendapat saya pribadi pada waktu itu, di awal-awal diskusi di OJK. Kemudian yang kedua, perbankan syariah sudah bisa melakukan lelang ini, BPR ya, BPR syariah. Kenapa konvensional tidak? Itu kedua. Nah, sehingga Pak Madesari, mohon maaf, tadi istilahnya OJK bukan menolak Pak, cuman menyatakan OJK sudah punya POJK yang mengatur boleh BPR itu lelang, ya kan gitu, sehingga itu bisa digunakan. So, Undang-Undang 12A ini harus dimaknai secara luas kami ya, tapi di Kementerian Keuangan berbeda. Di lelang, Dirjen Lelang kan menyatakan dia memang 12A itu menyebut bank umum, nggak ada BPR-nya, ya benar juga gitu kan. Mungkin kita kalau selaku pemangku kepentingan yang memegang kebijakan itu takut juga, pasti takut. Karena apa? Jelas kok bank umum, masa nggak bisa baca, kurang lebih gitu ya. Cuman kita kan tidak hanya letterless gitu ya, bahwa di situ bukan besar kecil, BPR itu kecil sehingga tidak, bukan. Tapi ini masalah hak, saya bilang hak, keadilan dan kemanfaatan. Jadi kita perlu sama, kan itu. Jadi dalam koordinasi kami di Kementerian Keuangan, akhirnya Kementerian Keuangan menyatakan iya sih, tapi di Dirjen Lelang belum mau mencabut itu surat gitu. Awalnya kita mau cabut surat itu kan, cabut surat, ketika surat itu selesai ya sudahlah kan gitu kan. Ternyata enggak bisa. Dalam 3 atau 4 kali koordinasi itu tidak bisa. Kemudian akhirnya ya itu Pak Pri, udahlah enggak bisa saya nih. Sehingga saya sudah enggak ketemu nih jalannya. Sehingga muncul ke MK ini. Nah, ketika di MK pun masih Kementerian Keuangan kok bisa jadi begini sih? Saya sih diam-diam aja. Karena saya ibarat kata di daerah kan, yang ngomong kan di pusat. Saya sih diam aja dulu. Kok bisa sampai ke MK, gimana ceritanya, bla 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 bla. Wah, kena saya, bedel duel istilah orang Jawa ini, hancur saya sudah di dalam ini, hancur. Kenapa kok nggak sampai meledak begini? Ya bagaimana? Kita sudah koordinasi 3-4 kali, nggak ada jalan keluar. Saya kebetulan pengawas lestari, ya kasih jalan keluar yang lain, ya sudahlah.
ayo MK nanti kita dukung di dalam dengan berbagai cara. Ya akhirnya kan ahli kita pun menguatkan kan, ahli OJK menguatkan, ahli Kemenkyu menguatkan, semua ahli menguatkan sebetulnya Pak Madesari akhirnya. Ya kan, keterangan ahli itu menguatkan bahwa harus ada kesetaraan gitu ya. Paling enggak cuman membahasakannya kalau di pemerintah, mohon maaf nih Ki, Jigong paham pasti banget dah. Beda membahasakannya dengan kita ya istilahnya menambahkan pasal itu apa, atau harus dimaknai ya kan gitu. Harus dimaknai bahwa BPR itu boleh secara lebih luas, itu artinya kan rubah undang-undang, bahasa premannya itu ubah undang-undang begitu, tapi harus dimaknai lebih, artinya kita harus BPR itu juga kita anggap harus mempunyai kesempatan yang sama. Nah, itu sebetulnya kami perjalanannya memang lika-liku ya, lika-liku perjalanannya. Yakinlah OJK mendukung perjuangan BPR. Itu yang harus diyakini. Jadi bukan kita tidak setuju dengan apa, no. Ini lahir justru karena komitmen nih. Bisa ditanya nih Pak Pri, Pak Alex, ketika ini ayo kapan diajukan judicial review, kan kita kasih timeline kan, artinya apa, kami dorong berikutnya mengenai pengosongan agunan yang disampaikan Pak Madesari, punya timeline juga ini nanti. Jadi itu cara kami mendorong, walaupun istilahnya kok kayak maksa ya Pak Pri ya. Tapi kalau nggak gitu nggak ada jalan keluar, ya kan. Jadi ya mohon maaf Pak Pri, jadi saya sampaikan ini karena memang kami ingin menjelaskan bahwa posisi OJK mendukung perbankan. Itu aja, terima kasih. Sedikit Pak ya, biar karena tadi dari OJK menyinggung keterangan saya. Jadi gini, keterangan pihak OJK Pak Suharjo ya, tanggal 2 Agustus 2021, Pak Suharjo, di sini OJK mohon agar permohonan ditolak. Itu bunyinya di keterangan waktu sidang. OJK mohon agar permohonan ditolak. Jadi OJK yang mohon agar permohonan kita ditolak. Nah itu di sidang Pak, itu di sidang. Jadi, nah sekarang itu silahkan semua bisa nonton, itu bisa di YouTube tuh kan. Nah sekarang persoalannya adalah, kalau menurut saya yang sudah lalu sudah. Nah, sekarang kita ayo sama-sama tegakkan hukum yang berlaku. Putusan MK adalah putusan yang terakhir sekarang. Mohon OJK merujuk pada putusan MK. Kantor lelang merujuk pada putusan MK. Itu yang untuk berikutnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Madesari, kasih Pak Putu. Jadi Bapak jangan khawatir Pak, Bapak ada Pak Putu Arya ya Pak. Kemudian yang di sana itu yang berbicara beda Pak. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua ya. Inilah perjuangan daripada sahabat-sahabat kita, pejuang BPR yang telah berjuang untuk hal ini. Nah intinya selanjutnya, ayo sekarang kita bersatu kembali, titip kepada OJK hal-hal yang sekiranya perlu kita diskusikan dan memberikan terlebih di dalam situasi pandemik yang mana Bali ini sangat terdampak. Pak Putu titip ya, Bali titip di Bali karena Bali paling merasakan dampak daripada pandemi ini. Jadi hal-hal yang berkaitan kemungkinan masih bisa diberikan kemudahan, mari kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu, sehingga industri yang ada di Bali ini tidak satu persatu mengalami keguguran. Informasi singkat Bapak Madesari, quick account-nya bertambah loh Pak, dari 86 sekarang sudah mengarah kepada 120. Tinggal 14 BPR yang belum bergabung sama Sarilo Opis nih. Jadi diskusi pasti bakalan ramai sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu para hadirin sekalian, di sini sudah banyak pertanyaan, baik lewat WeChat maupun lewat WA saya. Nanti akan kami arahkan kepada beliau-beliau yang diminta untuk menjawab nanti.